12 ya, kelas 12, pelepasan siswa kelas 12 yang dalam agenda acara mungkin diagendakan di jam 8 sampai dengan jam 12 paling lama, ya mudah-mudahan jam 11 juga sudah beres. Nah kemudian kita lanjutkan mungkin terkait dengan pentas kreasi seni yang akan dilaksanakan oleh kelas 10 dan kelas 11 sampai 12 termasuk kelas 12. Nah maka mungkin juga tidak menutup kemungkinan Bu Fitri, Bu Lika dari guru-guru juga ada menampilkan kreasi seni ya, misalnya Pak Jul dengan yang lainnya silakan, Pak Darman atau Bu Lika silakan, nah yang lainnya menampilkan, atau Pak Gusto juga sini katanya mau jadi pemain ya. Mungkin nanti diagendakan saja. Nah mungkin nanti kita akan bahas terkait dengan kegiatan hari Selasa, hari Kamis tersebut nanti setelah kegiatan sidang kenaikan kelas ini. Nah untuk sidang kenaikan kelas ini mungkin nanti teknisnya apakah per kelas atau per tingkat, nah mungkin silakan diatur lah oleh Pak Ade selaku kurikulum mungkin, atau Bu Nika nanti akan memimpin sidangnya. Untuk wali kelas 10 sudah hadir semua. Kelas 11. God bless. Kelas 11 sawah ya. Oh berarti kelas 11 lah sekarang. Karena kelas 10 belum hadir. Kalau mau per tingkat, kalau mau per kelas satu-satu ya maka itu kami persilahkan. Nah kemudian selanjutnya mungkin nanti kita setelah tanggal 23 tersebut artinya kita libur ya, libur masuk lagi mungkin di tanggal 18 ya, 18 atau mungkin sebelumnya. Nah tapi ada informasi mungkin nanti lebih jelasnya dari yayasan ya, itu tadinya hari ini cuma berbarengan dengan kegiatan kita, maka untuk kegiatan yayasan itu rapat kerja yayasan SMP dan SMK semuanya, kalau tidak ada perubahan mungkin nanti hari Senin atau hari Selasa, lebih jelas nanti ada pemberitahuan lagi. Sampai saat ini kami pun belum menerima pemberitahuan tersebut apakah di hari Senin atau hari Selasa untuk raker yayasan. Yang jelas mungkin kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru-guru di SMK di Bakti Utama di tahun ajaran 2021-2022 ini telah bekerja sama, telah bersama-sama, kemudian telah melaksanakan tugas dan kewajiban Ibu Bapak selama 1 tahun ajaran ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan mohon maaf mungkin khususnya dari saya pribadi selaku orang yang ditunjuk oleh yayasan sebagai kepala sekolah di SMK Budi Bakti ini, tentunya banyak kekurangan, banyak kehilapan dalam menyertai, membarengi ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan di SMK Budi Bakti Utama ini. Mudah-mudahan kedepannya kita masih tetap bisa bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan di SMK di Bakti Utama ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, tidak banyak. Nah, mungkin nanti apabila ada kekurangan-kekurangan, insya Allah nanti akan ada tambahan-tambahan sambil berjalannya mungkin kegiatan rapat atau kegiatan musyawarah pada hari ini. Itu saja, terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Pak Atep. Selanjutnya, sebelum ke sidang pleno kelulusan kenaikan kelas 10 dan kelas 11, nanti saja di akhir. Oh iya. Berarti langsung kepada sidang rapat pleno kenaikan kelas 10 dan kelas 11 yang akan dipimpin oleh Wakasek Kurikulum, di mana nanti Bapak dan Ibu, terutama wali kelas dan juga para kaprok, sebelum dipimpin oleh
rapat pleno kenaikan kelas, yang pertama harus ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dan harus kita sepakati bersama. Yang pertama yaitu mengenai nanti teknis rapat pleno ini. Apakah kita tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, apakah kita nanti per tingkat, apa per kelas? Kita sepakati dulu, ya Bapak dan Ibu. Kalau yang sudah biasanya adalah per kelas, ya. Kalau per tingkat itu terlalu banyak. Jadi kalau saya sendiri lebih setuju per kelas. Nah, saya kembalikan lagi ke forum supaya tidak terlalu lama. Kira-kira setuju per tingkat apa per kelas? Per kelas, ya. Alhamdulillah juga tadi sudah di absen tiap-tiap wali kelas. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita di ruangan ini. Berarti kita sepakati, ya, bahwa rapat pleno nanti akan dilaksanakan secara teknis per kelas. Kemudian nanti Bapak dan Ibu dimulai nanti dari setiap guru, diawali dari guru PAI. Mungkin Pak Ramdan hadir tidak? Oh, Pak Gusto ada Pak Ramdan hadir. Kemudian guru PKN hadir, ya. Pak Dedi yang Bu Setiati ada nggak? Oh iya. Nanti boleh mengajukan, setiap guru boleh mengajukan keberatan untuk tidak menaikkan kelas dengan alasan-alasan yang nanti sesuai dengan syarat kenaikan kelas itu sendiri. Baik, kita sepakat ya, berarti untuk teknis per kelas. Kemudian sebelum dimulai juga harus saya sampaikan ini kriteria kenaikan kelasnya supaya nanti Bapak Ibu tidak dalam mengajukan keberatan tidak berada di luar konteks dari syarat kenaikan kelas itu sendiri. Ada 4 Bapak dan Ibu kriteria kenaikan kelas. Yang pertama yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran berjalan atau tahun pelajaran yang diikuti. Jadi di dalamnya ini perlu dipahami yang nomor 1 ini berarti di dalamnya termasuk untuk kelas 11 itu prakerin dan sidang prakerin, termasuk ujian-ujian seperti PTS, PAS, PAT dan lain sebagainya. Ini di poin 1 ini sudah mencakup karena harus menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran. Berarti PKL itu sendiri sudah masuk ke dalam rangkaian pembelajaran karena di SMK memang menggunakan sistem pembelajaran sistem ganda. Ya, jadi termasuk di dalamnya perlu kita sama-sama pahami kalimat ini, termasuk di dalamnya adalah ujian-ujian dan PKL gitu. Kemudian yang kedua, syarat atau kriteria kenaikan yang kedua yaitu memiliki nilai sikap minimum baik, minimal baik gitu. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki lebih dari 3 mata pelajaran yang nilainya di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi maksimal 3. Yang rapot merah itu maksimal 3 bisa naik kelas. Tapi kalau lebih dari 3, ya berarti itu tidak naik kelas kalau berdasarkan kriteria kenaikan ini. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti atau di kita PAI, kemudian pendidikan kewarganegaraan dan mata pelajaran produktif. Jadi 3 mapel ini tidak boleh di bawah KKM. Jadi wajib mencapai KKM. Kemudian yang terakhir, yang keempat, syarat atau kriteria kenaikan kelas di SMK Budi Bakti Utama adalah kehadiran minimal 80%. Ya, jadi minimal 80%, kalau lebih dari 80% Bapak Ibu boleh mengajukan keberatan untuk tidak menaikkan atau menaikkan siswa yang bersangkutan kalau lebih dari 80%. Ya. Baik, itu Bapak dan Ibu untuk kriteria kenaikan kelas di SMK Budi Bakti Utama tahun pelajaran 2021-2022 dan kriteria kenaikan kelas ini sudah dituangkan atau termaktub dalam kurikulum darurat SMK Budi Bakti Utama yang saya buat di awal tahun pelajaran. Baik Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan dulu terkait kriteria kenaikan kelasnya? Ada enggak? Sudah jelas ya Bapak dan Ibu, 4 poin tadi sudah jelas.
Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang kenaikan kelas tahun pelajaran 2021-2022 SMK Budi Bakti Utama saya nyatakan dibuka. Baik, kita awali sidang ini dari mulai kelas 10 BDP. Mana wali kelasnya?